Al-babu salisa asyara fi fadilatis shaumi. Bab yang ke-13 dari kitab Tanqihul Qaulil Hasis li Syekh Muhammad An-Nawawi Ibn Umar Al-Jawi Al-Bantani fi fadilatis shaumi, menerangkan tentang keutamaan berpuasa. Puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Qala Allah Ta'ala fima hakahu anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman sebagaimana yang disampaikan oleh nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah bi asyri amsalihha, itu akan dibalas minimal 10 pahala. Satu kebaikan dibalas 10 pahala minimal. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dengan 700 kali lipat. Satu kebaikan dibalas 700 kali lipat. Contohnya apa? Infak, sedekah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat orang yang menanam sebuah biji. Lalu biji itu akan tumbuh menjadi 7 cabang. 7 cabang ini akan tumbuh lagi menjadi 700 cabang. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dengan 700 kali lipat satu kebaikan. Illa siyama, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu milikku, kata Allah, dan hanya akulah yang tahu berapa jumlah pahalanya. Kenapa kok pahala puasa dirahasiakan? Karena ibadah yang rahasia itu ibadah puasa. Sholat, pakai peci, pakai baju muslim, pakai sarung atau celana panjang, datang ke masjid takbir, orang sudah tahu semua kalau bapak sedang sholat. Maka itu bukan rahasia lagi. Zakat dirahasiain serapi apapun, tetap saja akan ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang menerima. Atau kalau zakatnya dititipkan ke panitia zakat, ya panitia zakatnya tahu kalau itu zakat dari bapak. Itu pun bukan rahasia. Lebih-lebih ibadah haji, satu kampung tahu semua. Karena mengadakan acara walimatus safar, berangkat ke bandara diantar, nanti pulang juga orang berbondong-bondong datang minta doa. Tapi kalau puasa, yang tahu kita lagi puasa itu siapa? Gak ada orang lain tahu kalau kita sedang puasa. Jam 11 siang, istri tidak ada di rumah, sedang ke pasar, anak belum pulang sekolah, terus nuang air di gelas, dari dispenser, minum, setelah minum dilelap mulutnya. Istrinya pulang sok-sokan tanya, jam berapa dek? Baru jam 11 mas. Aduh kok maghrib masih lama ya, udah lemes banget. Loh baru minum segelas itu kok. Nah itu yang tahu siapa? Cuma Allah saja, orang lain gak tahu. Karena ibadah ini bersifat rahasia, maka pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Cuma Allah saja yang tahu. Kaza yang demikian ini diterangkan fil Ihya'i, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. As-shaumu li wa ana ajzi bi.
Puasa itu milik aku, kata Allah. Dan akulah yang akan membalasnya. Artinya tidak ada yang tahu berapa jumlah pahala dari puasa itu. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Cuma yang harus kita yakini, baik itu hadis ataupun Al-Quran, yuta'abbadu biqiraatihi, dinilai ibadah membacanya. Ini kita baca hadis Nabi, ya ibadah. Kita baca Al-Quran, ya ibadah. Walaupun kagak tahu artinya, walaupun kagak paham maksudnya. Bapak baca Al-Quran, tapi kesulitan. Nyebut innalladzina kafaru sulit banget. Kagak bisa-bisa. Falagu ajroni. Bapak dapat 2 pahala. Tapi kalau Bapak baca Al-Quran dan lancar, mahir, pinter, ma'as safaratil kiramil bararah, maka besok di hari kiamat akan dikawal oleh malaikat-malaikat yang mulia. Di mana letak ruginya baca Al-Quran? Orang kagak lancar dapat 2 pahala, pahala mau baca dan pahala tidak lancarnya, kesulitannya dikasih pahala. Kalau kita lancar, kita bagus, kita sesuai dengan makrotnya, di hari kiamat akan dikawal oleh para malaikat-malaikat yang mulia, laksana raja, dikawal oleh ajudan-ajudannya menuju surga. Subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li shaimi farahatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Yufarrihu bihima, di mana dia akan merasa benar-benar gembira dengan 2 hal tersebut. Apa 2 hal tersebut yang menjadikan orang puasa itu bergembira? Farahatun inda iftarihi. Ini pasti ini nggak bisa disangkal ini. Pertama, kegembiraan di saat berbuka puasa. Oh, itu pasti girang banget itu. Sebelum datangnya maghrib masih setengah jam udah mantengin TV. Ditukar sono tukar sini, anaknya nanya, "Bapak cari apa sih?" Cari yang ajannya duluan. MNC ditukar, RCTI, SCTV, Indosiar, semua itu dijelajahin. Sampai anaknya bingung, "Bapak cari apa sih, Pak? Tukar-tukar." Cari yang azannya duluan. Emang belum waktunya kok. Cari yang azannya duluan. Tapi begitu masuk, tak 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 tak, dung 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 dung, spontan mulutnya, "Alhamdulillah ya Allah." Girangnya luar biasa. Itu di TV acara macam-macam kalau bulan Ramadan. Ceramah lah macam-macam. Tetap aja yang paling disenangi orang puasa ya azan maghrib. Acara paling disenangi orang puasa. Nah itu Nabi kita nggak mungkin bohong. Farhatun inda iftarihi, kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan di saat dia berbuka. Pasti itu gembira banget kita. Walaupun bukanya ala kadarnya, ya cuman korma 3 butir, lontong 2 sama gorengan 5 gitu. Ada tambah asinan, tambah kolak lah banyak amat. Akhirnya terawihnya kemelekeran. Ya sekadarnya aja. Korma 3. Kita makan korma dulu. Nah ini penting juga ini saya sampaikan. Kalau buka puasa itu buka dulu, doanya belakangan. Doa dulu, buka dulu, doanya belakangan. Itu keterangannya dalam kitab apa? Jawahirul Bukhari. Dalam kitab Jawahirul Bukhari. Jadi ambil dulu korma, ini kita buka puasa, baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, makan korma. 1 atau 3. Terus minum. Blek 3 tegukan, udah. Itu ala Rasulullah. Jangan blok-blok kayak onta, jangan. 1 atau 2 atau 3, ada maksimal 3 kali tegukan sudah. Terus taruh gelasnya baru berdoa. Doanya apa? Yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu tepat. Kenapa? Ada kalimat wa batallatil uruku, basahlah tenggorokan saya. Nah orang belum diminum kok udah basah, gimana ceritanya? Makanya dibatalkan dulu, diminum dulu baru doa itu dibaca. Dalam kitab Jawahirul Bukhari. Terus ada tambahan. Nah, ini menarik ini. Annaman qara'a hadzal du'a inda iftarihi. Ghufirat dzunubuhu kayaumin waladathu ummuhu. Orang yang membaca doa ini tatkala buka puasa, maka diampuni dosa-dosanya laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya.
Masya Allah. Apa itu doanya? Dengerin. Ya azimu ya azimu, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir lidz zambal azima, fa innahu la yaghfiru zambal azima illa anta. Keterangannya dalam kitab Jawahirul Bukhari. Orang yang membaca doa ini tatkala buka puasa, rontok dosa-dosanya seperti halnya bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Apa doanya tadi? Ya azimu wahai zat yang maha agung. Ya azimu wahai zat yang maha agung. Anta ilahi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Ighfir lidz zambal azima, ampunilah dosa-dosaku yang besar-besar ya Allah dan yang kecil-kecil. Fa innahu la yaghfiru zambal azima, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa besar illa anta, kecuali engkau ya Allah. Maka rontoklah dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bagaimana kita nggak bahagia? Itu yang disebut sama Nabi farhatun inda iftarihi. Dia berbahagia ketika berbuka puasa, bukan hanya karena lapar dan hausnya hilang, tapi karena diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bagaimana kita nggak gembira? Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua adalah di saat kita berjumpa dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bertanya, Pak Ustadz, emang kita bisa ketemu sama Allah? Bisa. Akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, itu meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Kapan? Nanti kalau kita masuk surga. Ayatnya Bapak udah hafal semuanya lah. Bapak udah hafal, saya yakin 100% Bapak hafal ayatnya. Jadi nanti saya dan Bapak lagi kumpul di surga. Amin, amin. Kita lagi ngumpul di surga. Allah turun, ngucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Kemudian kita sujud semuanya. Sujud karena ada Allah. Kata Allah, irfa'u ru'usakum, angkat kepalamu. Sekarang bukan lagi tempatnya sujud. Begitu kita angkat kepala kita mandang Allah. Di saat mandang Allah, semua kenikmatan hilang. Nikmat surga hilang semuanya. Kenapa? Kalah dengan nikmatnya mandang Allah. Kenikmatan terbesar, teragung, yang paling istimewa adalah di saat mata kita ini diizinkan memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijanjikan oleh Allah dalam hadis qudsi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan bergembira nanti di akhirat karena akan bertemu dengan saya, kata Allah. Apa ayat Al-Qur'annya? Yang tadi saya bilang Bapak udah pasti hafal. Surat Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Tuh. Allah ngucapin salam secara langsung. Ngucapinnya kapan? Nanti kita lagi di surga. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Terus kita sujud. Angkat kepalamu. Sekarang bukan lagi tempatnya sujud. Begitu kita angkat, kita melihat Allah. Mudah-mudahan mata kita tidak diharamkan untuk memandang Rasulullah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.